Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bu April. Saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran teori kejuruan atau yang biasa disingkat dengan tekjur. Kali ini saya akan menjelaskan untuk teori kejuruan kelas 11 TPTL. Nah, ini adalah konten-konten yang akan saya jelaskan. Tapi kali ini hanya membahas satu part aja karena pembahasan teori kejuruan ini sangat banyak. Yang pertama adalah instrumen kontrol, yang kedua alat instrumen, yang ketiga PNID. PNID ini adalah Piping and Instrument Diagram. Yang keempat pembacaan PNID. Bahasa-bahasa ini emang akan bahas di bengkel tapi tidak secara dalam karena hanya beberapa saja. Oleh karena itu di teori kejuruan ini saya akan membahas sedikit lebih dalam untuk bagian-bagian ini. Yang pertama, instrumen kontrol. Nah, pengertian instrumen kontrol ini ada bagiannya. Lalu instrumentasi. Instrumentasi ini adalah bagian dari instrumen kontrol, yaitu peralatan yang digunakan dalam pengukuran dan pengendalian suatu proses agar mendapatkan variabel yang diharapkan. Variabelnya ukuran yang diharapkan ukurannya. Yang kedua, fungsi utama dari instrumentasi sesuai dengan pengertian di atas ini yang digunakan untuk pengukuran dan pengendalian. Otomatis fungsi utama dari instrumentasi sendiri adalah alat pengukuran dan alat kontrol atau kendali. Sesuai kan? Alat pengukuran untuk pengukuran, alat kendali atau kontrol untuk pengendali. Yang ketiga, di industri juga mengenal besaran proses. Untuk besaran proses ini saya akan membahasnya setelah slide ini. Besaran proses pada industri. Besaran ini yang selalu digunakan di industri. Yang pertama, aliran atau flow di dalam pipa. Yang kedua, tekanan atau pressure di dalam sebuah vessel. Vesselnya adalah tangki. Tangki biasanya kayak gini. Nah, yang ketiga, suhu atau temperatur di unit penukar kalor atau heat exchanger. Ini biasanya paling sering digunakan di dunia industri kimia ataupun di pembangkit karena pasti digunakan untuk melanjutkan ke siklus selanjutnya. Yang keempat, permukaan atau level zat cair di sebuah tangki. Ini ada beberapa penjelasannya. Penjelasan yang pertama tadi adalah aliran di dalam pipa. Nah, yang maksudnya adalah seperti ini. Ini ada tangki A dan tangki B. Tangki A dan tangki B ini dihubungkan yang namanya pipa. Pipanya juga ada terdapat pompa. Pam ini adalah pompa. Jadi di aliran dalam pipa ini di dalam pipa ini diatur kecepatannya, jumlahnya, alirannya seperti apa. Yang atur ini adalah alat kendalinya yang mengendalikan pompa. Nah, pompanya bisa diatur bukaannya, ada yang mulai dari 0, otomatis kalau 0% dia off, mati. 100% adalah bukaan full. Semisal di dalam tangki ini airnya tidak memenuhi ketinggiannya, otomatis tangki A harus mengeluarkan airnya untuk memenuhi ketinggian di sini. Nah, untuk itu pompanya yang bekerja, dia membuka berapa persen. Oh, semisal dia hanya membutuhkan beberapa ketinggian lah, otomatis bukaannya nggak terlalu besar pompanya. Aliran di dalam sini tidak akan terlalu besar juga mengalir, cuma beberapa saja. Kalau misalnya ini kurang terlalu banyak, namanya dibukaannya 100%, aliran di dalam pipa ini juga sangat besar. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, tekanan atau pressure di dalam vessel. Seperti ini. Vessel ini adalah tangki, ini tangkinya. Dan dalam bentuk tangki yang biasa digunakan di dunia pembangkit dan dunia industri kimia. Pressure di dalam tangki ini dia terdapat
dua fluida, cair dan gas. Nah, ini memiliki tekanan tersendiri. Jadi dalam sini harus dikontrol. Semisal airnya segini, otomatis sisanya ini adalah gasnya. Dari sebelumnya airnya di bawah sini, otomatis kan sisanya adalah gas. Dia dimasukkan di sini, ada air yang masuk. Kalau misalnya tidak ada cerobong lagi atau bukan pipa yang lain, otomatis tangki ini akan meledak. Karena apa? Di dalam ini sudah ada air, sudah ada aliran gasnya, ditambah lagi dengan cairan lagi. Otomatis dia akan bertabrakan untuk mendesak cairan di dalam ini, udara di dalam ini. Nah, lama-lama tangki akan meledak. Itulah kenapa tekanan di dalam vessel harus diatur. Yang ketiga, suhu atau temperatur di unit penukar kalor atau heat exchanger. Ini paling sering dibahas dan paling banyak pembahasannya. Ini adalah secara general adalah penukar kalor. Penukar kalor ini adalah artinya panas, heat panas. Jadi ada aliran panas dan aliran dingin melewati secara bersamaan. Contohnya seperti ini. Dilihat ini ada aliran inlet. Ini inlet atau masukan. Outlet adalah keluaran. Ini ada yang merah ini, yang merah warna merah ini adalah anggap airnya panas, yang dingin ini adalah air dingin. Jadi semisal untuk outletnya ini dia membutuhkan hanya 40 derajat Celcius, masukannya semisal 60. Untuk bisa mendapatkan ini temperatur segini, otomatis inlet untuk air dinginnya juga diatur berapa temperaturnya agar bisa keluaran ini memenuhi 40 derajat Celcius. Itulah maksudnya dari suhu temperatur di unit penukar kalor harus dikontrol. Itu yang terakhir, permukaan atau level zat air di sebuah tangki. Nah, seperti ini maksudnya tangkinya. Ini ada tangki, ini ada petunjuknya ketinggian. Ketinggiannya ini adalah 75%. Untuk mendeteksi ketinggian ini ada yang namanya level meter. Biasanya digunakan itu macam-macam. Yang paling umum itu adalah sensor ultrasonik, dia yang akan mendeteksi level atau ketinggian suatu zat. Semisal ini adalah zatnya zat cair, otomatis dia akan mendeteksi ketinggiannya. Semisal yang ketinggian yang diinginkan adalah 75%, otomatis ketinggian ini harus 75% yang diset maupun yang di kontrol roomnya. Kalau semisal dia ada bukaan sini, ada bukaan di sini, otomatis dia akan turun. Sensor akan mendeteksi ketinggiannya berapa sudah. Oh, 50, berarti dia harus ditambah agar ketinggiannya kembali ke 75%. Adalah maksud dari permukaan zat cair di sebuah tangki harus juga diukur. Nah, setelah penjelasan tadi, mengapa perlu mempelajari instrumen kontrol di TPTL? Yang pertama, untuk penilaian kualitas. Bisa kalian ada sensor ya, sensor apa ya, lebih gampang temperatur lah. Ada temperatur, dia memiliki standar segini. Tiba-tiba ada sebuah tender ya, semisal ada tender yang menawarkan, oh ini ada sensor temperatur segini, tapi kalian tidak menginginkan segitu karena segini udah cukup. Nah, kalian juga harus bisa memilah seperti apa itu. Emang nggak terlalu dalam, tapi seenggaknya kalian harus tahu sensor temperatur apa aja yang cocok untuk digunakan di set kalian, seperti itu. Yang kedua, keselamatan dan proteksi. Keselamatan proteksi ini pasti ada di semua
kehidupan, seluruh kehidupan, keselamatan, proteksi. Untuk yang ini, seperti di pembahasan kelas 1 kan ada tentang K3. Nah, K3 ini maksudnya adalah keselamatan proteksi ini untuk diaplikasikan di pembangkit. Waktu kalian di control room-nya, kalian pasti lihat ada suatu monitor yang banyak sekali gambar-gambarnya. Nah, gambar-gambarnya itu punya batasan tertentu. Misal ada tangki. Tangkinya dia memiliki temperatur maksimalnya cuma 75%. Nah, 75% ini semisal ada temperaturnya lebih dari 75%, otomatis alarmnya akan berbunyi. Alarm berbunyi itu berarti menyatakan, oh, temperatur tidak cocok. Nah, otomatis kalau misalnya tidak cocok, bisa aja tangkinya tidak kuat, meledak, dan bisa membahayakan sekitar. Itulah maksudnya untuk keselamatan dan proteksi. Itu kendali otomatis. Nah, semisal yang tadi tangki yang 75 derajat Celcius. Misal butuh aslinya emang 75 derajat, tapi di dalam tangki temperaturnya tidak sampai 75 derajat, otomatis ada kendali otomatis, entah itu valve-nya yang untuk mengatur bukaannya, ada temperatur masuk yang lebih tinggi, dia bisa mengontrolnya. Oh, setelah ini dia bisa 75 derajat. Kalau sudah 75 derajat, secara otomatis valve akan mati. Jadi tidak akan masuk lebih dari 75 derajat Celcius di dalam tangkinya. Yang terakhir, pengumpulan data. Pengumpulan data ini sangat penting. Jadi biasanya hampir setiap hari ada rapat untuk membahas tentang data-data yang terjadi di site-nya. Misal ada hari ini, oh di site ini ada bermasalah, ini kenapa? Dari data itu sudah kelihatan karena apa? Sebelumnya sudah terrecord, otomatis data ada semua, tinggal dibahas ulang. Jadi bisa mendeteksi adanya bahaya-bahaya yang bakal terjadi. Sebelum itu terjadi harus sudah dikendalikan. Lalu setelah tadi hubungan instrumen kontrol dengan TPTL, yang sekarang adalah hubungan instrumen kontrol dengan elektronika. Yang pertama, mendukung sistem pengukuran dan pengontrolan instrumentasi. Yang kedua, dapat diaplikasikan untuk berbagai bidang industri. Seperti ini maksudnya. Adalah beberapa contoh untuk bidang elektronikanya seperti ini. Pressure sensor, temperatur sensor, solenoid valve. Kalau ini sudah kelihatan, pressure sensor adalah sensor tekanan, temperatur sensor temperatur, dan solenoid valve adalah valve yang dikontrol. Ini ada screw, ada fan, ini ada inverter, dan ini adalah monitor. Di semua ini dia akan dipantau di monitor ini, kelihatan, oh pressure-nya seberapa, temperatur seberapa, bukaannya seberapa. Nanti ini tidak, oh ini bekerja atau tidak, di monitornya terjelas semua. Dan semua ini tidak hanya di pembangkit, dunia industri kimia pun juga pasti menggunakan bidang-bidang seperti ini. Jadi kalian juga mempelajari seperti ini dan cocok. Ini adalah evaluasi. Setiap kali setelah selesai materi ada evaluasi. Ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan instrumen kontrol. Yang kedua, mengapa instrumen kontrol sangat penting di dunia industri. Yang ketiga, apa peran TPTL di instrumen kontrol. Yang keempat, jelaskan proses pertukaran air panas yang berasal dari turbin ke penukar kalor sebelum masuk ke vessel pada PLTU dengan konsep instrumen kontrol. Yang nomor 4 ini tadi sudah saya jelaskan sedikit, meskipun tidak begitu gamblang karena tidak ada turbinnya, tapi penjelasan hampir mirip. Dan ini harus kalian kerjakan, dan jawaban dikumpulkan di lembar jawaban yang sudah disediakan di CC masing-masing kelas kalian. Ya, untuk pembahasan selanjutnya, next topiknya adalah alat instrumentasi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.